Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari bahwa hidup itu pilihan, ya. Hidup itu pilihan. Artinya ketika kita masih hidup di dunia ini, kita mau memilih yang mana? Memilih Allah atau memilih dunia ini? Selama ini kita mengaku diri sebagai orang percaya, saudaraku. Tetapi persoalannya, sekalipun kita mengaku diri sebagai orang percaya, kita tidak pernah mau bersungguh-sungguh berjuang untuk melepaskan diri kita dari percintaan dengan dunia ini. Di sini kita harus sadar benar sebagai orang percaya bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal, tetapi hanya tempat tinggal yang sementara, persinggahan yang sementara. Sebab pada akhirnya, saudaraku, semua manusia akan meninggalkan dunia ini. Persoalannya adalah ketika meninggalkan dunia ini, saudara akan pulang kemana? Ya, sebagai orang percaya selalu berkata bahwa kami punya pengharapan pulang ke rumah Bapa. Tetapi ingat baik, untuk pulang ke rumah Bapa itu ada syarat. Ya, saudara tidak salah dengar. Saya katakan ada syarat yang harus kita penuhi. Dan syaratnya itu adalah kehidupan kita harus benar-benar ditemukan sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Jika tidak, maka kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam rumah Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu kita harus berjuang sungguh-sungguh selama kita masih hidup di dunia ini. Orang percaya selalu digambarkan sebagai orang yang beriman. Tetapi ingat baik, iman itu bukan sekedar percaya, mengaku dengan mulut saja, ya, percaya dengan hati, tidak. Iman itu yang selalu sudah saya katakan penurutan akan kehendak Allah. Jadi sebagai orang percaya kita harus hidup menuruti akan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Jika tidak, maka kita tidak percaya kepada Allah. Sekalipun kita mengaku, ya, kita mengaku diri sebagai orang percaya. Persoalannya adalah apakah Allah juga melihat bahwa kita benar-benar percaya kepada Dia. Nah, saudaraku, percaya yang benar itu atau iman yang benar itu harus seperti iman Abraham, ya. Ada tindakan ketika Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya. Abraham sudah memiliki kehidupan yang nyaman saat itu, saudaraku. Tetapi karena Allah memanggil Abraham keluar, melepaskan diri dari segala apapun yang dia miliki. Bahkan pada puncaknya, Abraham rela memberikan milik kesayangannya, anaknya satu-satunya, untuk dipersembahkan sebagai korban. Ketika Allah berkata, Abraham, serahkan anakmu, Abraham benar-benar taat. Abraham benar-benar patuh terhadap apapun yang Allah perintahkan. Di sini kita harus melihat bahwa Abraham benar-benar percaya bahwa apa yang Allah sediakan kelak itu jauh lebih mulia daripada apa yang dia persembahkan. Nah, saudaraku, tindakan iman seperti inilah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan iman seperti Abraham ini juga dimiliki oleh Rasul Paulus. Kalau kita melihat Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lalu ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, saudaraku, ini adalah tindakan iman atau gaya hidup, ya, irama hidup
yang mewarnai seluruh kehidupan Rasul Paulus. Karena percaya kepada Kristus, ia rela melepaskan segala sesuatu. Perhatikan pada ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bukan saja itu, saudaraku, Rasul Paulus juga menganggapnya sebagai sampah. Jadi di sini kita lihat ada pilihan hidup. Oleh sebab itu di awal saya sudah katakan bahwa kita harus menyadari hidup ini adalah pilihan. Saudara mau memilih yang mana? Memilih kehidupan dunia atau memilih memperoleh Kristus? Kalau kita berkata bahwa kita memilih untuk memperoleh Kristus, pertanyaannya sekarang, saat ini apakah kita sudah melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini? Ini persoalan besar, saudaraku. Kita masih terikat dengan apa yang kita ingini, dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita pandang itu membahagiakan bagi kehidupan kita. Kita masih mengikatkan diri kita dengan itu semua. Padahal kalau kita mau bercermin pada kehidupan Abraham, pada iman Abraham, pada tindakan yang diambil oleh Rasul Paulus, semua itu tindakan iman yang nyata, melepaskan segala sesuatu dari keterikatan dengan kesenangan hidup dan menyerahkan segenap hidup hanya untuk Kristus, tidak yang lain. Saudaraku, satu hal yang harus kita sadari adalah ketika kita percaya kepada Allah, berarti harus ada barter. Barternya adalah kita meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya, dan kita memilih untuk hanya menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan, satu-satunya kesenangan, satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Artinya begini, kita akan merasa bahwa tidak ada satu kebahagiaan dunia ini yang bisa mengisi rongga jiwa kita dan membuat kita menjadi benar-benar bahagia selain Tuhan saja. Tuhanlah satu-satunya sumber kebahagiaan hidup kita yang sempurna. Ingat, yang sempurna. Itulah kenapa Rasul Paulus juga berkata pada ayat firman Tuhan yang lain, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara bisa lihat itu di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Saudara, dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, kita harus bisa melihat bahwa Rasul Paulus sudah mengarahkan fokus hidupnya, jangkauan pandangnya bukan lagi tertuju kepada dunia ini, tetapi tertuju kepada kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Nah, sebagai orang percaya, kita juga harus memiliki jangkauan pandang seperti itu, ya. Jadi kita harus mengarahkan jangkauan pandang kita tertuju kepada rumah Bapa di surga, kerajaan Allah Bapa di surga. Tidak ada yang lain, bukan dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudaraku, orang percaya yang tidak mau mengarahkan jangkauan pandangnya hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya, maka ketika berada di balik kematian nanti, ia tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Kiranya firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Haleluya. Amin.